Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa hal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuh sahabat-sahabat sentana mengaji yang saya cintai, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puja dan sudah sepatutnya senantiasa membasahi lisan-lisan, karena hanya dengan nikmat yang Allah berikan, dan nikmat itu kalau kita hitung maka tak akan hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ayat 34 atau surat An-Nahl ayat 18. Kalau kita mencoba menghitung berikan kepada kita, tak akan mungkin dapat kita menghitungnya. Saking banyaknya, apakah nikmat yang kita minta ataupun yang kita tidak minta, kita telah dapat dianugerahi Allah. Luar biasa. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan segala dakwah petunjuknya, maka kita pada hari ini mendapatkan jalan-jalan terang, minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju keterangan. Kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang terang, mana yang gelap. Maka sesungguhnya kita saat ini haruslah senantiasa bersyukur kehadirat Allah dengan segala hidayah yang telah kita terima, terutama hidayah iman, Islam. Karena agama ini telah sempurna. Agama ini telah akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sore hari ini insya Allah kita akan membawa sebuah tema yang sangat besar sekali faedahnya untuk hidup dan kehidupan kita, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ucapan seorang Nabi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah puji keagungan akhlaknya di saat ujian seseorang sampai kepada puncaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berada bersama kekasihnya, sahabat tercintanya, Abu Bakar As-Siddiq, dalam sebuah gua. Dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah Madinah, yang dikejar-kejar oleh kaum Quraisy yang akan membunuh mereka. Gua Tsaur, yang kata Abu Bakar pada saat itu, oh, apabila mereka melihat ke bawah, maka akan habislah riwayat kita. Karena saat itu mereka
ingin sekali memburu dan membunuh Nabi SAW bersama sahabatnya. Lalu Allah mengabadikan ini semua dalam sebuah surat yang namanya surat Taubah ayat ke-40. Inilah yang menjadi La tahzan innallaha. Jangan kau bersedih. Perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini Al-Quran. Ayat ini diucapkan Nabi SAW kepada sahabat terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq sesungguhnya bukan mengkhawatirkan dirinya, tidak. Tetapi takut dengan keselamatan Rasulullah SAW, kekasih tercintanya. Khawatir agama ini akan selesai sebelum waktunya. Perjalanan masih panjang. Takut terancam apabila kaum kafir Quraisy ini dapat membunuh Nabi SAW. Kalimat ini adalah kalimat yang dapat menenangkan sahabatnya. Kalimat Nabi SAW mengatakan seperti ini adalah kalimat yang betul-betul menenangkan kesedihan, kekhawatiran dari seorang sahabat tercinta Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, kekasihku, sahabat tercintaku, apa pendapatmu tentang dua orang yang tiganya di dalam gua ini? Artinya Nabi SAW menenangkan ya saudaranya, sahabat tercintanya ini, bahwa kita tidak berdua, kita bersama. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah, datanglah ketenangan di dalam hati Abu Bakar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, apa sesungguhnya makna dari ma'iyatullah atau kebersamaan dengan Allah itu? Secara umum, ulama salafus saleh membagi dua, yaitu ma'iyah ammah, yaitu kebersamaan Allah secara umum, yaitu kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya melalui ilmu, pengawasan, dan kekuasaannya. Itu kebersamaan Allah secara umum. Dan yang kedua adalah ma'iyatul khassah, yaitu kebersamaan Allah secara khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan para hambanya yang beriman, berupa pertolongan, perlindungan, dan bimbingan. Maka berbahagialah kita sekalian yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Bukankah hidup ini penuh dengan ujian, saudaraku sekalian? Dan Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kita semua. Maka dapat dipastikan kehidupan ini penuh dengan ujian. Apapun bentuk dan jenisnya, kita pasti akan diuji Allah. Untuk apa Allah menguji kita? Kan diri kita. Bahwasanya ujian ini mengarah amalnya. Amalan. Oleh karena ujian ini adalah outputnya adalah amal. Sampai sejauh mana tingkat ya amal soleh. Dan siapapun yang diuji Allah, kalau kita tetap Allahu sumastaqim, maka turunlah
berikutnya. Ya, turunlah malaikat mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Fusilat ya, surat 41 ayat 30. Kalau kita beriman, maka Allah akan mengatakan melalui malaikatnya, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. La tahzan. Jangan bersedih. Saudaraku sekalian, kemudian ya, Allah juga di dalam surat 16, surat An-Nahl, ayat 128 juga mengatakan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan itu, Allah akan membersamainya. Dan kalau sudah dibersamai Allah, maka datang. Ketenangan hidup itu akan datang. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Surat 20, surat 13 ayat 28. Barang siapa dan Allah juga akan ingat kepadanya. Dengan sendirinya Allah memberi tatma'inul qulub. Tumaknina. Kita akan diberikan ketenangan. Kita akan diberikan kedamaian. Kita akan diberikan bahagia. Karena kita dibersamai Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Dia tidak akan merasa takut. Tidak akan merasa sedih yang berlebihan. Bahwa kita takut dan sedih secara tabiat manusia, tentu. Semua kita pernah merasa takut. Semua kita pernah merasa bersedih. Sebatas tabiat manusia saja. Tapi kita tidak akan dilarut-larutkan dengan takutan, kesedihan. Kenapa? Kita punya Allah. Bolehlah apapun akan pergi dari kita. Tapi jangan sampai iman itu pergi dari kita. Karena iman itu keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Demikian juga dalam surat Al-Anfal 46, surat 8 ayat 46. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar juga salah satu cara kita untuk dibersamai Allah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, karena orang sabar itu akan dibersamai Allah. Ya, seperti itu. Surat Toha ayat 46. Ini semua dalil-dalil yang menguatkan tentang la tahzan innallaha ma'ana, tentang kebersamaan kita dengan Allah. Yang akan menjadikan hati kita tenang. Hidup ini akan nyaman. Hidup ini menjadi ringan. Apapun beratnya ujian yang akan menimpa kita. Tahukah kita siapa yang paling berat ujiannya? Siapa yang paling berat mendapatkan ujian di muka bumi ini? Para nabi dan rasul. Kemudian para sahabat. Tabi'in, tabi'un, tabi'in, dan seterusnya. Para ulama-ulama salafus saleh. Ujiannya luar biasa. 4 imam mazhab, ujiannya luar biasa. Kita tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Tapi apa yang mereka rasakan? Mereka tenang. Mereka merasa bahwa kehidupan ini hanya sementara saja. Dunia ini darul bala, tempatnya ujian, tempat musibah. Dan akhirat adalah darul hisab, tempat menerima balasan-balasan. Kalau kita senantiasa berpegang kepada keimanan, maka kita akan dibalas Allah di akhirat kelak dengan kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup. Saudaraku, kemudian surat Toha ayat 46 juga mengatakan, janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan melihat apa yang terjadi itu. Ini Allah berfirman kepada Musa dan Harun alaihi salatu wassalam. Ya. Pada saat Musa dan Harun menghadapi Fir'aun, laknatullah. Luar biasa ya. Allah akan selalu memberikan motivasi-motivasi ketenangan kepada makhluk yang dicintainya.
kepada para nabinya yang mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa berat. Mengapa kita tidak perlu bersedih? Nah, kesedihan ini seperti tadi saya katakan ya, ini manusiawi. Manusia memang akan diberikan rasa sedih, rasa bahagia, ya, rasa takut, rasa aman. Itu manusiawi dan itu Allah akan memberikan itu sebagai salah satu kesempurnaan manusia, ya. Makhluk yang paling sempurna yang Allah jadikan di muka bumi ini, ya. Allah Surat Ali Imran, surat 3 ayat 139. Dan juga jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya kamu umat yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi Allah menyatakan kepada kita semuanya bahwa kita umat Nabi SAW ini adalah umat dengan derajat paling tinggi dibanding dengan umat-umat dan manusia lainnya. Jadi jangan bersedih hati. Jangan kamu merasa lemah. Kamu sesungguhnya umat yang paling tinggi derajatnya. Meskipun secara kasat mata, kalau diukur, nah ini masalah sudut pandang. Kalau diukur dengan misal ya, ekonomi, ya, diukur dengan misal pengetahuan umum, kita kelihatan tertinggal. Tapi yakinilah, kita tetap di mata Allah adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummat, ya, ukhrijal linnas. Ya, jadi kalian ini dikeluarkan sebagai umat terbaik di muka bumi ini. Itu surat Ali Imran ayat 110. Ya. Ayat 139-nya yang tadi saya baru bacakan juga. Kalian ini tidak perlu sedih. Kalian ini umat dengan derajat paling tinggi di hadapan Allah. Meskipun tadi saya katakan, secara kasat mata, ukuran sudut pandang manusia secara umum, karena ukurannya itu ukuran materi, ukuran kebendaan. Ya. Tetapi di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah, yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling populer, ya, bukan juga yang paling mungkin ya paling kekuatannya paling luar biasa, enggak. Tetapi yang paling takwa. Maka jangan bersedih. Ya, tidak perlu kita bersedih. Demikian juga ya, Al-Baqarah. Wahai Allah bersama kita. Motornya itu adalah hub, cinta. Cinta. Maka saudaraku sekalian, kalau kita senantiasa mengingat Allah, kemudian kita cinta kepada Allah, maka takut dan harap itu adalah sebuah hal yang akan seimbang. Dan kita pada posisi yang selalu dengan ketenangan menapaki hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, ya. Kemudian ya, hal lain ya yang juga perlu kita lihat ya. Tentang apa? Yaitu tentang yang berkaitan dengan bahwasanya ada di dalam surat As-Fussilat ya. Tentang bagaimana sikap seseorang ya di dalam menghadapi kehidupan ini.
Surat Al-Fussilat ayat 30, surat 41 ayat 30 ya. Pesan ketenangan bagi orang-orang yang istiqomah. Yaitu apa? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Nah ini tentang kalimat tauhid ya. Yaitu Rabbunallah summastaqamu. Nah itu artinya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya Rabbul Alamin, satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, ini tauhid ya. Maka Tuhan kita ini semua, Rabbul Alamin itu akan menyampaikan ya. Kemudian kita istiqomah di atasnya ya tentunya. Lalu Allah mengatakan, turunkan malaikat ya kepada kita sekalian. Apakah pada saat kita atau kita di alam kubur serta nanti di hari kiamat, para malaikat berkata, la khaufun yahzanun, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan kamu bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanannya itu, artinya tauhid yang dijaga terus-menerus, ya, maka Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Tidak akan ada rasa takut, ya, rasa takut yang berlebihan maksudnya, dan juga tidak akan ada rasa sedih, juga rasa sedih yang berlebihan tentunya. Bahkan bergembiralah, bergembiralah. Kenapa? Allah menjanjikan. Jadi tauhid dan istiqomah untuk mendapatkan ketenangan yang Allah berikan dalam hati kita. Bahwasanya istiqomah itu sesuatu yang berat, benar. Hal yang menurut ulama salafus saleh itu berat dan sangat berat. Karena istiqomah itu konsisten. Kita sadari bahwa iman kita juga yazid wa yangkus. Bisa naik, bisa turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Ya, manusia kita semua pasti akan mengalami dimensi kehidupan yang saat tertentu keimanan kita menjadi kuat dan saat-saat lainnya keimanan kita turun. Ini dialami oleh semua manusia. Ya. Tetapi kita akan selalu menjadi konsisten kalau kita selalu merasa bahwa kita selalu dibersamai dengan Allah. Bahwa kita selalu merasa kita punya Allah. Apapun ujian yang kita hadapi, itu hanya ujian dunia. Dan Allah pasti akan memberikan solusi terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini berulang kali ya kita diingatkan nih pada diri pribadi saya dan juga kepada semua sahabat-sahabat saya. Berlalu pada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar. Dan jalan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalan keluar yang Allah berikan terhadap ujian, musibah, apapun permasalahan. Apakah kita sebagai seorang karyawan, seorang pimpinan, seorang atasan, seorang bawahan, pasti akan menghadapi, apakah orang pedagang, pasti akan menghadapi masalah. Dan masalah ini memerlukan jalan keluar, solusi. Dan ingatlah, solusi terbaik itu pasti datangnya dari Allah. Maka ketetapan Allah itu yang terbaik. Al-khair hiratullah. Ya, pilihan dan ketetapan Allah itu yang terbaik. Kalau kita menyadari dan mengimani ini semua, maka hidup akan tenang. Hidup akan tenang. Bukankah takdir itu telah ditetapkan 50.000 tahun ya sebelum penciptaan langit dan bumi? Kita telah ditetapkan, ditulis di kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz namanya, tentang apapun yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi selama hidup dan kehidupan kita di dunia, bahkan sampai nanti kelak di akhirat.
Lalu kenapa kita harus bersedih? Kenapa kita harus takut? Kita punya Allah. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan sedih. Bahkan di saat-saat genting sekalipun Musa alaihissalam saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, membawa sekian banyak kaum Yahudi saat itu. Di depan Laut Merah, di belakangnya itu adalah pasukan Fir'aun yang siap membunuh mereka dan sudah dekat. Tapi apa yang disampaikan Musa alaihissalam ketika para pengikutnya mengatakan, kita mau lari kemana? Kita mau kemana? Musa alaihissalam bahwa Allah senantiasa membersamai orang-orang iman. Maka dengan tegar, tidak. Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk dan jalan keluar. Mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, hentakkan tongkatmu ke Laut Merah itu, dan lalu mendengar cerita itu semuanya, maka terbelahlah laut itu dan jalan. Dan Firaun dengan bala tentaranya yang mengikutinya, tetapi kemudian ditenggelamkan. Kalimat tauhid yang meyakini bahwa Allah bersama kita. Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan menguji kita, tapi juga akan memberikan jalan keluar kepada kita. Bukankah setiap ujian itu akan menjadikan kita naik kelas? Bukankah kita semua pernah mengalami sekolah? Dan sekolah itu setiap kita mau naik kelas, maka kita diuji Allah, bukan? Maka ujian Allah itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan saat-saat diuji itu kita kan pasti akan ketakutan apakah akan lulus atau tidak. Maka yakinilah, apapun yang menimpa kita itu adalah yang terbaik. Selama kita mengimani dan kita melakukan segala kegiatan kehidupan kita ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Kemudian surat Al-Fusilat tadi itu ya, memberikan juga pelajaran kepada kita. Bahwasanya para malaikat akan turun kepada orang yang beriman dan bertakwa ini, memberi ketenangan di 3 momen genting, yaitu ketika sakratul maut. Sakratul maut. Sakratul maut. Saudaraku sekalian, semua yang bernyawa pasti akan mati. Surat 3, 185. Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Atau Al-Anbiya 35. Ya, 21, 35. Semua kita akan mengalami, merasa sakarat, ya, merasakan mati. Dan saat semua apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, dan bagi istiqomah, Rabbunallahu sumastaqim, maka malaikat akan turun di saat genting itu. La khaufun alaihim walahum yahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Ketenangan yang akan kita di alam kubur juga akan demikian. Kita mengalami suatu alam yang berbeda dengan alam dunia, di mana kita berhadapan dengan malaikat yang luar biasa ya, yang menakutkan, malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada kita. Dan saat itu juga ya, kita akan diberi kekuatan karena kita beriman dan kita akan diberikan mampuan untuk menjawab semua pertanyaan. Maka bekal amal itulah yang harusnya senantiasa kita lakukan sementara kita masih diberi kesempatan Allah. Masih diberi nafas, masih diberi kesempatan bertaubat, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai kita menyesal. Dan yang ketiga juga malaikat-malaikat yang memberikan semangat, motivasi kepada kita. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Saat dibangkitkan nanti, saat di hari kiamat dan hari pembalasan.
Ahibatina fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kabar gembira juga bagi orang-orang yang beriman, istiqomah. Itu juga tentang kabar akan adanya surga. La tahzan innallaha ma'ana. Adalah penenang kita hidup di muka bumi ini. Tidak peduli kita dalam kondisi apakah miskin, apakah kaya. Bukankah Allah menciptakan pasangan-pasangan di muka bumi ini? Surat An-Najm, ya, surat 53 ayat 43, 44, 45, dan 48. Kalau saya nggak keliru ya ayat-ayatnya itu. Allah menciptakan ya makhluk ya pasangan manusia itu laki-laki dan wanita, hidup dan mati, kan begitu. Tertawa dan menangis. Kemudian apa? Kaya dan berkecukupan. Allah tidak mengatakan kaya dan miskin, tapi kaya dan cukup. Dan semuanya itu baik bagi kita. Dan semuanya pasti akan mengalami tertawa, menangis, gembira, sedih. Jadi itu sesuatu yang niscaya akan kita dapatkan. Tetapi janganlah kita berlebihan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Anbiya ya, surat 21 ayat 35 itu, ya, Allah akan memberikan ujian kepada manusia ini dengan dua hal. Baik itu merupakan ujian kesenangan maupun ujian kesedihan. Jadi dua-duanya ya. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, hati-hati dengan ujian kesenangan. Ujian kesedihan mungkin kita bahkan akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Kita minta kepada Allah, minta kepada Allah. Agar diberikan kebebasan atau diberikan keringanan dari musibah. Keringanan dari sedih. Namun apabila kita diuji dengan kesenangan, kekayaan, sehingga kita bisa melakukan apa saja, hati-hati. Kemungkinan besar kita terperosok bentuk kemaksiatan itu sangat besar. Maka ujian kesenangan itu justru pada kita harus lebih hati-hati. Saudaraku yang kekuatan innallaha ma'ana itu adalah pertama kita mengandung ketawakalan. Tadi sudah kita jelaskan. Sabit, yaitu kekuatan iman karena kita yakini kebersamaan. Sabit, kuat iman kita. Diuji dengan apapun, ahad, ahadul ahad. Demikian Bilal bin Rabah. Apa sih Bilal itu mempertahankan sampai disiksa sedemikian rupa? Karena dia kekuatan iman. Dan dia yakin bahwa Allah bersamanya. Tidak akan mati kalau Allah belum tentukan dia mati. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Kan demikian. Jadi kalau Allah belum tentukan sesuatu terjadi, apapun usaha manusia tidak akan juga sampai kepada apa yang terjadi itu. Demikian juga apa yang sudah dipastikan terjadi, maka manusia itu tidak akan dapat menghindar dari apa yang akan menimpanya itu. Lalu ngapain kita menjadi sesuatu yang berlebihan? Takut boleh, tapi jangan berlebihan. Takut hanya kepada Allah saja. Khauf itu kepada Allah saja. Kepada selain itu, ya sebatas ketakutan secara tabiat manusia saja. Dalil-dalil sunnah lainnya dari Tirmizi mengatakan, misalnya Allah mengatakan, ya Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita bersangka bahwa Allah itu ya telah menimpakan ujian ini kepada kita lalu menjadikan kita nih yang seolah-olah orang yang paling bersedih di muka bumi ini, orang yang paling berat ujiannya, maka akan demikian juga rasa itu muncul di dalam hati kita. Tapi kalau kita sadari bahwa ujian ini sementara, this will pass too. Semuanya akan lewat, badai pasti berlalu. Gak ada yang terus begitu ya. Pasti ada sesuatu yang di sisi
Kan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Surat Ali Imran ayat 140. Allah mempergilirkan saja. Semua, apakah umat, apakah individu, Allah pergilirkan. Suatu ketika dia berada di posisi nadir, ya posisi yang bawah, atau di posisi puncak, atau di tengah-tengah, atau di pinggiran, itu akan semua kita akan dipergilirkan. Yang tadinya bayi menjadi balita, kemudian remaja, dewasa, tua, mati. Demikian kehidupan, demikian sama. Ya, kita sebagai karyawan yang baru masuk, kemudian dapat jabatan, kemudian dia akan kembali kepada tidak mempunyai jabatan. Ini sunatullah. Sehingga kalau kita mengimani itu sebagai sebuah takdir, saya katakan 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi ini, surat 57, surat Al-23, itu ya. Itu Allah mengatakan, jangan kamu bersedih ya darimu. Dan juga jangan kamu terlalu bergembira dengan apa-apa yang engkau dapat dari apa yang kamu. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis, itu bagian daripada yang pas. Jadi kita sebagai manusia yang mendapat kesempatan hidup ini, skenario yang telah Allah tetapkan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya. Jadi apa kita bisa menghadirkan ya namanya rasa bahwa Allah bersama kita itu. Yang pertama ya, kita sholat tepat waktu. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah sallallahu, sampaikanlah kepadaku amalan apa yang paling utama ya. Shollu fi awalil waktiha, kata Nabi. Sholatlah kamu di awal waktu. Jadi sholat ini adalah amalan utama nih. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, sholat. Kenapa? Sholat ini adalah perintah yang paling agung yang Nabi dapatkan tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung dimi'rajkan Allah ke Sidratul Muntaha. Dan Allah memerintahkan langsung sholat ini. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Dan hanya sholatlah yang akan membatalkan ya, keimanan seseorang kalau tidak mengerjakan dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, batal itu iman. Batal keislamannya itu. Yang menjadikan dia batas antara kafir dan orang yang beriman itu sholat. Kalau dia sholat, maka beriman dia. Kalau dia meninggalkan sholat dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, kafir dia. Itu hadis Nabi SAW. Jadi sholat itu akan menghadirkan Allah 5 waktu. Dan ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Sekian banyak sholat-sholat sunnah. Akan menjadikan Allah seolah hadir dalam diri kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Zikir pagi petang. Berulang kali saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian. Sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Zikir. Zikir itu artinya mengingat. Mengingat Allah. Maka kalau kita mengingat Allah akan mengingat kita. Dan kalau udah mengingat kita, Allah mencintai kita. Maka Allah akan senantiasa membersamai kita dimanapun, kapanpun. Kemudian jauhi dosa-dosa besar. Surat 4 ayat 31 ya. Akan dihapus dosa-dosa kecil. Allahu Akbar ya. Dosa besar. Allah berkasih bonus, dosa kecilnya akan dihapuskan. Nisa ya. Jadi begitu banyak ya. Jalan-jalan. Bagaimana Allah memberikan ketenangan. Membersamai kita. Agar kita selalu menghadapi hidup ini dengan tenang saja. Ya. Kemudian sabar. Dan yakin bahwa kita satu ketika kebahagiaan yang luar biasa ya. Orang-orang yang berada di surga itu kan kenikmatan luar biasa. Berkata, apakah kamu masih ingin mendapatkan kenikmatan lain?
apalagi ya Allah. Lalu Allah memunculkan ya, dia menghilangkan hijabnya, maka wajah Allah akan dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di surga kelak. Dan sesungguhnya melihat wajah Allah itu lebih nikmat, lebih bahagia dari kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di surga. Allah Akbar. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, bersabar dalam menghadapi berbagai ujian di dunia ini, insya Allah akan bisa melihat wajah Allah kelak di akhirat nanti. Kemudian bahwasanya kita berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan ya, untuk selalu kita mengimani diri kita bahwa Allah selalu bersama kita. Masalah ekonomi misalnya, semua kita pasti akan berhadapan dengan masalah ekonomi. Ingat bahwa rezeki itu ditentukan Allah. Ya. Allah lah yang menetapkan rezeki, bukan atasan kita. Bukan organisasi di tempat kita bekerja, bukan. Fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Rizki itu Allah urusannya. Urusan kita apa? Ikhtiar dan doa, sudah. Itu aja. Kemudian, ya, kalau kita difitnah orang, maka yakinilah benar. Bahwa kita benar, orang lain mengatakan salah. Yakinilah Allah Maha tahu tentang kebenaran. Difitnah orang seolah kita salah padahal kita benar. Ya sudah. Itu urusan orang yang memfitnah adalah dengan Allah. Allah tidak tidur. Ya. Kita digibahi orang. Ya. Bahkan kita berterima kasih karena kita mendapatkan transfer pahala. Kan gitu pernah saya sampaikan di dalam kajian-kajian ini ya. Takut masa depan, ingat takdir. Ya. Bahwa kita semua telah ditakdirkan. Kita akan sakit. Kita nggak bisa menghindar bahwa kita akan sakit tuh. Meskipun kita telah menjaga sekian baik, itu upaya manusia, fine. Tetapi saatnya sakit, ya sakit sudah. Allah telah takdirkan kita akan sakit. Demikian juga tentang kematian. Surat 31 ayat 34 misalnya. Surat Al-Luqman ya. Surat Luqman itu ayat 34. Allah mengatakan, jangan kau mengatakan sesuatu tanpa insya Allah. Engkau nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Engkau nggak tahu kapan kamu akan mati, di mana dan bagaimana caranya. Nobody knows. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Sudah kita imani aja bahwa kematian itu akan datang gitu ya. Masa depan itu sudah Allah tetapkan. Tapi kewajiban kita ikhtiar. Bukan berarti itu tawakal itu tanpa upaya. No, bukan. Demikian ya. Maka sebagai penutup ya, la tahzan ini adalah benteng hati bagi orang mukmin, orang yang beriman. Mengajarkan kita untuk mengalahkan rasa takut dan sedih dengan keimanan. Siapa yang memiliki Allah di hatinya, dia tidak akan kehilangan masa depannya. Dia tidak akan kehilangan harapannya. Selalu optimis dalam menghadapi hidup. Selalu merasa dirinya ini diawasi Allah dan Allah akan memberikan segala janjinya bagi orang yang bertakwa. Ya. Aku qouli hada wastaghfirullahu li wa lakum. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada kurang lebih 13 menit ya untuk kita soal jawab. Silakan. Silakan. Siapa nih? Diong mau bertanya? Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, kalau dibilang Allah itu menguji manusia tidak melebihi dari batas kemampuan manusia itu sendiri. Iya. Tapi betul. kenapa banyak orang yang mengalami mental health seperti trust issue, anxiety atau depresi, sehingga mereka pergi ke psikolog, psikiater, bahkan ada yang diresepkan dengan obat. Bagaimana dengan hal itu? Apakah ujian mereka itu melebihi batas kemampuan mereka dan tidak seperti yang dijanjikan Allah, atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Oke. Allah sudah dapat difahami ya. Bahwasanya la yukallifullahu nafsan. Surat 2 ayat 286 ya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Bahwa Allah akan menguji manusia itu ya tidak akan melebihi kemampuannya.
Jadi kita juga perlu yakin tuh ayat-ayat seperti ini ya. Allah tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Masalahnya, kemampuan yang dimaksud ini, kita harus introspeksi. Apakah benar kita sudah mengeksplorasi, menggali bahwa kemampuan yang dimaksud itu sudah maksimal kita upayakan atau belum? Ini masalah masing-masing individu. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Ujian paling berat itu justru orang yang paling beriman, bertakwa di muka bumi ini. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Kita ini jauh daripada ujian yang dialami oleh mereka atau umat-umat terdahulu. Saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah ayat 214 kalau saya tidak keliru. Saya bacakan dulu ya. Ini bagaimana umat-umat terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala demikian luar biasa gitu. Sehingga kita pun tidak akan merasa kuat ya. Surat Al-Baqarah ya, ayat 214. Saya bacakan saja ya. Nanti supaya kita lebih merasa bahwa kita ini diuji seberat apapun seperti yang kita alami sekarang, belum seberapa. Ini. Surat 2, 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Peraratan, penderitaan, diguncang hingga Rasul saja dengan orang-orang yang beriman lainnya yang kapan datangnya pertolongan Allah? Bayangkan, kalau sudah pada posisi itu kan tadi seperti anxiety, orang-orang yang frustasi, hopeless, ya. Seberapa dibandingkan dengan ujian, tapi bagaimana mereka tetap beriman? Bagaimana kita dengar bagaimana cerita-cerita tentang masyitah, tentang orang-orang yang luar biasa ya. Ya. Orang-orang yang sampai di Ashabul Ukhdud misalnya yang masuk ke dalam parit yang sudah ada api di dalamnya, tapi tetap ahad. Bagaimana Bilal? Jadi ujian itu pasti. Yang tadi saya sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua kita pasti diuji Allah. Hidup dan mati kita itu ujian. Dan dunia ini darul bala, tempatnya ujian memang. Tempatnya sesuatu yang kurang menyenangkan kita. Karena relatif sekali kita senang dan bahagia atau kita sedih dan duka itu relatif. Itu masalah perasaan hati. Nah, bagaimana kita mengelola? Nah, ini dia. Mengelola agar kita ini dalam posisi tidak berlarut sehingga kita menjadi orang-orang yang hopeless, orang-orang yang frustasi, orang-orang yang depresi. Tentu Allah yang mengatakan dan nabinya tentunya ya. Yang tadi, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Bukankah hati yang bahagia itu hati yang tenang? Bukankah hati yang bahagia itu hati yang damai? Dengan cara apa? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan selalu mengingat Allah. Kalau kita jauh dari Allah, bagaimana kita bisa mengingat Allah? Yang ada adalah kita selalu merasa diri kita begini dan begitu. Seolah kita dijauhi orang, diasingkan orang. Tapi kalau kita merasa dekat dengan Allah, kita tidak akan peduli apakah orang jauh dari kita. Yang penting Allah dekat dengan kita. Berapa banyak kita dengar cerita-cerita tarikh, ya, riwayat, sirah yang mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Allah itu bahagia. Kita bisa tahu riwayat tentang Uwais Al-Qarni. Yang Nabi aja menyampaikan kepada sahabat, tolong minta doa tuh kepada orang itu. Uwais Al-Qarni. Padahal hidup sejaman dengan Nabi tapi tidak berjumpa. Orang yang luar biasa menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Ketakwaan yang luar biasa. Mengatakan ini mungkin bukan orang yang datang gitu, mungkin malaikat. Orang tidak dikedang. Tapi ketakwaannya dia membawa dia bahagia. Jadi dekat dengan Allah itu adalah kunci daripada ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Menjadi orang yang optimis karena innallaha ma'ana.
Allah selalu bersama kita. La tahzan. La tahzan. Tidak boleh bersedih yang berlarut-larut. Tadi sudah disampaikan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dipergilirkan, this will pass too. Ini pun akan berlalu. Badai pasti berlalu. Tidak ada orang seumur-umur ya pada satu posisi yang seperti itu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wallahu a'lam. Ya, silakan ada yang lain. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Muhammad. Izin bertanya, Ustaz. Semoga Allah meridhoi Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, Silakan. izin bertanya. Iya, Ayat tafadhol. Innallaha ma'ana. Apakah ini berarti Allah bersama kita secara Iya, zat itu? atau maknawi? Iya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana sehingga tidak takut dan tidak sedih di tengah ujian yang besar? Syukran, Iya. jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa iyyakum barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama tadi sudah ya, bahwasanya Allah itu pasti ya. Kalau zat Allah nanti ada keyakinan itu manunggaling kaula Gusti gitu ya, zat Allah bukan ya. Tapi rasa bahwa Allah hadir dalam hati kita ya, bahwa kita yakin Allah akan melindungi bersama gua ya. Di mana kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau dia melihat tapi Nabi memberikan ketenangan, innallaha ma'ana, la tahzan, jangan khawatir, jangan bersedih. Apakah zat Allah? Tentu bukan ya. Tetapi rasa bahwa Allah yang ketiga bersama kita, berarti Allah melindungi, Allah akan memberikan pertolongan. Kita yakin bahwa Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar itu ya akan dibersamai dengan Allah. Artinya kita selalu ingat bahwa Allah tuh selalu bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita yakin Allah akan menolong kita. Kita yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Apapun masalah, apapun ujian, apapun musibah yang akan menimpa kita. Dan kita pasti akan berhadapan dengan masalah, kita pasti akan diuji Allah, dan kita pasti akan mendapatkan musibah-musibah. Karena ini bagian daripada ujian yang Allah telah tetapkan sebagai takdir. Takdir buruk dan takdir baik. Ini rukun iman. Jadi kita harus mengimani. Lalu bagaimana caranya agar kita punya keyakinan yang luar biasa? Tadi, ya, kita harus mengikuti seluruh ajaran. Ya, benar-benar di awal ceramah tadi, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan, kalam itu kalamullah. Artinya perkataan siapapun tidak mungkin lebih baik dan lebih benar dari perkataan Allah. Itu petunjuk. Artinya kita mencoba memaknai hidup kita itu tergantung kepada Quran. Dan yang kedua, wal akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa akhirul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi. Jadi dua inilah, Quran dan sunnah ini dengan pemahaman sahabat. Kenapa sahabat? Surat 9 ayat 100. As-sabiqun al-awwalin minal muhajirin wal ansor wal ladina ya tabauhum bil ihsan itu ya, yaitu orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapapun yang mengikuti mereka, sahabat itu, maka Allah menjamin radhiyallahu anhum. Jadi orang-orang yang akan diridhoi dan Allah meridhoi. Jadi kalau kita senantiasa sunnah dengan pemahaman sahabat itu menjadi bagian dari hidup dan kehidupan kita, maka seperti Bilal ya dan juga sahabat-sahabat lainnya, insya Allah akan muncul. Mungkin ya bisa menggapai keimanan para sahabat, tidak mungkin. Tidak mungkin karena mereka sudah terlalu jauh ya dan lakukan yang dengan melalui mereka lah agama ini sampai kepada kita. Yang penting kita bersama orang-orang yang sabar, Allah selalu bersama dengan orang yang beriman dan bertakwa, Allah senantiasa akan berikan yang tidak diduga-duga pun akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa ya. Yang tadi, jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal itu menyandar. Jadi tidak kepada orang,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Itulah tawakal kepada Allah. Menyandarkan hanya kepada Allah. Rizki itu minallah. Rizki itu dari Allah. Ikhtiar dan doa itu memang wilayah kita. Hasil itu prerogatif Allah ya. Wallahu a'lam. Bisa disampaikan. Ada yang lain? Wallahu a'lam. Barakallahu fiik ya bagi yang sudah bertanya, semoga Allah memberkahinya. Ada yang lain? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Kalau sudah tidak ada, waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.01 ya. Baik, kita tutup saja kalau sudah tidak ada ya. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan jika ada sesuatu yang salah dan keliru, tentu itu semata-mata datang dari kehilafan, kekurangan, dan kelemahan saya. Dan untuk itu saya mohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Semoga Allah ampuni kekeliruan dan kesalahan saya yang tentunya tidak disengaja ya. Dan kalaupun ada kesengajaan karena kekurangan ilmu, saya juga mohon ampun kepada Allah. Sebesar-besarnya dari para sahabat-sahabat yang mengikuti kajian ini, ya maafkan saya pun mungkin kurang dapat memberikan penjelasan yang memadai, saya mohon dimaafkan ya. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah ya, agar kita senantiasa diberikan istiqomah di atas keimanan. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah tetap semangat ya untuk mengkaji ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat setiap pekan sekali hari Jumat sore ya di dalam sentana mengaji ini. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahinya, dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. Jazakallah khair.